Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. أما بعد، إخوة الإيمان kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kemudahan, pertolongan, serta dicurahkan berbagai nikmat dan karunia. Semoga itu semua menjadi bekal persiapan kita untuk meningkatkan ubudiyah kepada Allah, yang semua hal itu adalah bekal yang sesungguhnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya dalam perjalanan hidup ini, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, pada dasarnya kita sedang melakukan sebuah safar, perjalanan menuju negeri akhirat. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan bekal. Dan bekal yang paling utama adalah taqwa. Dan semua hal itu dibangun di atas ketulusan hati dan jiwa. Telah dijelaskan sebelumnya tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Tahapan yang pertama, seorang hamba hendaklah sadar, bangun dari kelalaian, sadar. Kemudian setelah dia memiliki kesadaran, dia akan berpikir. Dengan berpikir, dia akan memiliki pengetahuan apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, bagaimana sarana untuk mewujudkan kebaikan, dan sarana untuk meninggalkan kejahatan. Kemudian dia memiliki azam untuk berbuat, kemudian melakukan. Lalu dia menjalani hidup ini dalam rangka berubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam perjalanan hidup tersebut, dia harus selalu muhasabah, mengintrospeksi diri. Sebagaimana yang pernah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, di antara tingkatan ubudiyah adalah muhasabah. Kita introspeksi diri kita. Dengan demikian kita akan mengetahui sisi-sisi kelebihan, sisi-sisi kekurangan. Kelebihan dipertahankan dan ditingkatkan, kekurangan, kesalahan, kekurangan dilengkapi, kesalahan diperbaiki, ya, sehingga kita akan termotivasi untuk terus beramal. Dan begitu kita melakukan muhasabah, pasti akan menghasilkan satu kesimpulan bahwa kita ini sungguh berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Di hadapan kita ada ancaman, karena kita ternyata lebih banyak, lebih dominan yang negatif pada diri kita daripada positifnya. Jika kita memiliki kesadaran dan sadar siapa diri kita. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala seorang hamba telah melakukan muhasabah, maka muhasabah tersebut akan melahirkan satu ubudiyah yang ini menyertai kehidupan kita. Dari pertama, sedang dalam perjalanan
sampai akhir perjalanan nantinya kita akhiri dengan datangnya kematian, maka tingkatan yang selanjutnya, ubudiyah yang selanjutnya setelah muhasabah, yaitu at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu dari tingkatan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang telah melakukan muhasabah, dia akan mengetahui kekurangan-kekurangan, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Maka lahirlah ubudiyah yang selanjutnya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila tidak bertaubat, dia akan celaka dan sengsara. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa manzilatut taubah awwalul manazil wa awsatuha wa akhiruha." Ya. Kedudukan taubah, tingkatan taubat yang merupakan satu tingkatan ubudiyah ibadah kepada Allah, ya. Ini adalah awwalul manazil, awal dari fase kehidupan seseorang. Wa awsatuha, dan pertengahannya, kemudian wa akhiruha, dan akhir dari perjalanan hidup. Artinya apa? Bahwa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu ubudiyah yang senantiasa menyertai kehidupan seorang hamba selama hayat di kandung badan. Ya. Dia membutuhkan taubat dari awal perjalanan hidupnya, di pertengahan jalan dalam rangka mengarungi kehidupan dunia ini, dan sampai akhir kehidupannya yang diakhiri dengan datangnya ajal, kematian, maka perjalanan hidup senantiasa disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja dia pergi, kemana saja dia berpindah, maka senantiasa at-taubah ilallah, bertaubat kepada Allah, menyertai hidupnya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim dalam ungkapan yang lain, beliau mengatakan, "Fattaubatu hiya bidayatul abdi wa nihayatu." Taubat tersebut adalah awal dari perjalanan hidup seorang hamba dan akhir dari kehidupannya. Beliau melanjutkan, "Wa hajatuhu ilaiha fi nihayati dhuriyah kama anna hajatahu ilaiha fil bidayati kadzalik." Kebutuhan hamba kepada taubat, kebutuhan seseorang kepada taubat merupakan perkara yang sangat urgent. Ya, kebutuhan primernya, ya, kebutuhan yang darurat, ya. Sebagaimana, ya, yang demikian itu adalah kebutuhan di awal perjalanan hidupnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, kenapa kita harus bertaubat? Ya. Apa dalilnya? Adakah ayat yang menjelaskan urgensi taubat? Kenapa ini harus menyertai kehidupan kita dari awal sampai akhir, bahkan dalam segala kondisi dan keadaan? Beliau menyebutkan sebagian ayat dan hadis yang menjelaskan urgensi taubat. Dan sebelum saya menyampaikan sebagian ayat dan hadis yang disebutkan beliau, kita semua harus sadar dan kita memaklumi bahwa kita adalah hamba yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Ini poin pertama yang harus kita akui. Ini adalah buah dari muhasabah kita. Ya, bahwa kita adalah hamba yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Begitu yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab." Seluruh anak cucu Adam, seluruh manusia khata',
yang selalu ya, melakukan kesalahan, bukan hanya sekali atau dua kali, selalu khata, yang menunjukkan istimrar, khata, selalu berbuat kesalahan, dan banyak melakukan hal itu. Karena kalau selalu melakukan kejahatan, kejelekan, dosa, maka pastilah akan banyak dosa dan ya kemaksiatannya. Dan tapi kata Rasulullah SAW, wa khairul tawwab, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia melakukan kesalahan, melakukan dosa adalah orang-orang yang bertaubat. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan hanya ada dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah sebagaimana dinukil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, waqad qala Allah taala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surat An-Nur ayat 31. Yang artinya, dan bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang selamat. La'allakum tuflihun. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan dan mengomentari ayat ini. Penjelasan yang perlu menjadi renungan kita. Kata beliau, hadil ayat fi suratin madaniyah. Ayat ini merupakan ayat yang diturunkan setelah hijrah. Ya, di fase Al-Madinah. Bukan ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi ayat surah An-Nur, surah Madaniyah. Surah Madaniyah tentunya setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, dan di sanalah para sahabat kaum Muhajirin wal Ansar, ya, orang-orang yang beriman, manusia yang terbaik, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang adalah manusia yang terbaik yang dilahirkan, ya, untuk manusia. Pujian Allah Subhanahu wa taala pada para sahabat. Dan Rasul juga mengatakan, khairun nasi qarni, alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum, sebaik-baik generasi atau kurun, kemudian yang mengikuti, kemudian setelahnya. Ya. Jadi para sahabat yang ahlul iman, ahlul taqwa, ahlul ibadah, ahlul ilm, seluruh kebaikan yang ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat. Dan kita maklumi setelah perjuangan hidup mereka bersama Rasul, ba'da imanihim wa sabrihim wa hijratihim wa jihadihim, kata Imam Ibnu Qayyim, setelah keimanan mereka, kesabaran mereka, dan hijrah mereka bersama Rasulullah SAW, dan jihad yang mereka ikuti bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lakukan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan mereka untuk bertaubat. Ya. Allah perintahkan mereka untuk bertaubat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkaitkan dengan taubat tersebut al-falah. Hal ini menjelaskan bahwa Imam Ibnu Qayyim ada korelasi yang sangat kuat antara sebab dan akibat. Sebab adalah taubat dan akibatnya adalah keberuntungan. Sehingga kesimpulannya, seseorang yang bertaubat kepada Allah, pastilah dia mendapatkan keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan.
Karena Allah menyebutkan la'alla, itu harapan. Dan la'alla dalam firman Allah itu suatu kepastian, harapan yang mengandung kepastian. Pastilah dia itu beruntung. Dan ini juga dari satu sisi memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang mengharapkan keberuntungan dan keselamatan yang hakiki, ya, adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingin selamat, yang berharap keselamatan, itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Adapun orang yang tidak bertaubat kepada Allah, tenggelam dalam kemaksiatan, dosa, kejahatan, maka sesungguhnya dia tidaklah orang-orang yang berharap kebaikan keselamatan. Ini dalam surat An-Nur ayat 31. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, tiada jalan untuk selamat kecuali dengan bertaubat. Tiada jalan untuk bahagia, ya, kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubat kalian seluruhnya orang beriman kepada Allah, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Ini ayat yang pertama. Menjelaskan kedudukan taubat dan urgensi taubat dalam kehidupan seorang hamba. Di antara ayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Qala subhanahu wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya. Barang siapa yang tidak bertaubat, ya, barang siapa yang tidak bertaubat, wa man lam yatub, siapa saja. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, fa ulaika humudz zalimun. Mereka lah orang-orang yang zalim. Mereka lah orang yang berbuat kezaliman. Ya. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan faqasmal ibada ila ta'ib wa zalim. Dalam ayat ini Allah membagi manusia kepada dua golongan. Yang pertama ta'ibin, orang yang bertaubat, dan yang kedua orang yang zalim. Beliau menambahkan wa ma thamma qismun thalithun albattata. Tidak ada golongan yang ketiga selain mereka. Hanya ada dua golongan. Yang bertaubat dan yang zalim. Ya. Wa awqa isma zalim ala man lam yatub. Dan Allah, ya, memberikan nama atau sifat kezaliman kepada mereka yang tidak bertaubat. Wala adzlama minhu, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada yang lebih zalim dari orang yang tidak bertaubat. Kenapa? Lijahlihi bi rabbih wa bi haqqihi wa bi aibi nafsihi wa afati amali. Ini dua penyebab. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang tidak bertaubat. Kenapa demikian? Karena dua hal. Karena kejahilan dia terhadap, ya, Allah, Rabbnya, dan pada hak-hak Allah yang wajib tunaikan. Untuk mentaati Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi orang yang tidak bertaubat, orang yang paling zalim dan paling jahil. Terhadap apa? Jahil kepada Allah. Dan setiap pelaku dosa pada hakikatnya orang jahil. Ya. Wala adzlama minhu, kata Imam Ibnu. Tidak ada orang yang lebih zalim dari orang-orang yang tidak bertaubat. Nah, kenapa? Karena dia orang yang paling jahil, karena kejahilannya terhadap Allah, terhadap Rabb Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia, ya,
wa bihaqqihi, dan hak Allah. Dia tidak mengetahui hak Allah yang wajib ditaati, yang wajib dilaksanakan, berubudiyah kepada Allah, melakukan ketaatan, oleh hak Allah yang wajib ditunaikan. Nah, kemudian yang kedua, wa bi'aibi nafsihi wa afati amali, dan kekurangan dirinya serta kejelekan amalannya. Ini orang yang tidak mengetahui tentang dirinya sendiri. Dengan ungkapan lain mungkin bisa kita istilahkan orang yang tidak mengetahui eksistensi dirinya. Orang tidak sadar terhadap dirinya. Ya. Kendati dia memiliki berbagai kedudukan atau gelar akademik yang tinggi, ya, atau mungkin ditokohkan oleh masyarakat, yang dielulukan oleh masyarakat, ya, yang dikultuskan, tapi selama dia tidak bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Karena kejahilan terhadap hak Allah dan serta kejahilan terhadap dirinya sendiri, kekurangan dirinya, serta kejelekan amalan-amalannya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah. Wallahi inni la atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah di setiap hari lebih dari 70 kali. Ini siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW. Beliau menyatakan bahwa ibadah taubat ini beliau lakukan dalam setiap hari lebih dari 70 kali. Ya, lebih dari 70 kali. Dan siapa beliau alaihi salatu wassalam? Orang yang paling berilmu, orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Ya, inni wallahi la'a'lamukum wa akhsyakum lillah. Begitu kata Rasulullah SAW. Itu dengan riwayat, inna a'lamakum wa akhsyakum lillahi ana. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang paling ilmu dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Itu Rasulullah SAW. Ya. Maka beliau melakukan taubat, ini menjadikan taubat sebagai rutinitas harian beliau. Jadi amal taubah, bertaubat kepada Allah merupakan rutinitas harian. Atau dengan ungkapan lain mungkin bisa kita katakan, tiada hari tanpa taubat. Tiada hari tanpa taubat. Itu rutinitas yang menjadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah jamin selamatannya, yang Allah ampuni dosa, "Waghfarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Diampuni dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Dan beliau dibimbing oleh Allah. Dan dijamin jika seandainya ada kesalahan yang muncul dari beliau, ya, tentu dalam dosa-dosa yang kecil, yang tidak berkaitan dengan risalah dan kenabian, yang adalah sebagai manusia basyar, tapi langsung diperbaiki oleh Allah, dibenarkan atau diluruskan oleh Allah. Dan itu pun Allah mengatakan, "Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Artinya semua dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu Rasul kita alaihi salatu wassalam. Kemudian lihat bagaimana kondisi beliau dalam bertaubat kepada Allah. Kata beliau, fawallahi, beliau bersumpah, fawallahi, demi Allah, inni la atubu. Lagi dengan ya huruf lam yang dikandung harfut ta'kid yang mempertegas makna, ya, yang memperkuat pernyataan. La atubu, demi Allah, ini sumpah beliau tentunya mengandung makna penegasan makna, ya, memperkuat pernyataan, fawallah, demi Allah, inni, ditambah lagi inni, sesungguhnya, inna, harfu ta'kid lagi di sini, ya, ada tiga ini, ya, huruf atau kalimat yang mengandung makna, ya, mempertegas dan memperkuat pernyataan, fawallahi inni la atubu, demi Allah, sungguh, ya, sungguh aku bertaubat kepada Allah fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Silakan baca hadis ini berulang kali, kemudian introspeksi diri kita. Yang tiada jaminan dosa kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah, ya, dan kepastian setiap kita memastikan, pasti yakin dia banyak melakukan dosa, dan juga kepastian bahwa kita ini sangat sedikit amalannya, ya. Ini kondisi kita. Kemudian bertanyalah pada diri kita, berapa kali saya bertaubat dalam satu hari? Bahkan berapa kali saya bertaubat dalam kehidupan ini yang telah saya jalani, mulai dari saya balik sampai saat ini. Di antara manusia, ada orang-orang yang senantiasa tenggelam dalam maksiat dan dosa. Dia belum sadar, masih mabuk syahwat, ya, tenggelam dalam kelalaian, mabuk syahwat nafsu, ya, belum mendapatkan hidayah untuk bertaubat. Dalam sebagian hadis, Ibnu Umar menyebutkan, inna la'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam di majlisin wahid akthar min mi'ati marra an yaqul atau mi'ata marra yaqul Allahumma gfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ibnu Umar mengatakan, kami menghitung-hitung, perhatikan, menghitung, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hari, dalam satu majlis, bukan satu hari, satu majlis, beliau mengucapkan 100 kali doa permohonan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ighfirli, ampuni dosa-dosa. Wa tub alayya, dan terima taubat. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguh engkau adalah yang Maha Ghafur, Pengampun, dan Rahim, Maha Penyayang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Maka sudah sepantasnya, ya, kita yang berlumuran dengan dosa, bergelimang dengan kemaksiatan, yang banyak kekurangan dan begitu banyak kemalasan kita dalam beribadah, maka sudah seyogyanya, sepantasnya kita yang harus lebih banyak bertaubat, beristighfar di setiap hari dan setiap majlis-majlis yang kita hadiri. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Ya. Dan bila seorang bertaubat kepada Allah, tentunya akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada syarat taubat yang perlu
ahli dan harus dilaksanakan, dipenuhi. Tapi sebelum hal itu beliau ya memberikan, mengajak kita untuk merenungi ya, dan berusaha mengkorelasikan antara makna hidayah yang selalu kita panjatkan, kita memohon kepada Allah dalam setiap salat, tak kurang 17 kali sehari semalam, 17 rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Beliau memberikan kepada kita sebuah penjelasan yang harus menjadi ya perhatian kita semua. Beliau menjelaskan bahwa manakala taubat tersebut ya itu adalah rujuk al-abdi ila Allah. Ya, kembalinya seorang hamba kepada Allah. Dan kata beliau mufaraqatuhu lisiratil maghdubi alaihim, dan meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jalan, ada dua jalan kesesatan: orang yang dimurkai oleh Allah, berilmu tapi tidak diamalkan; jalan orang-orang yang sesat, beramal tanpa ilmu. Ya, itulah pola hidup, prinsip hidup, ya, konsep hidup kaum Yahudi dan Nasrani. Di kalangan umat ini ada juga orang yang mencontoh hal itu, waliyazubillah. Ada yang suka beramal tapi tanpa ilmu, maka muncul berbagai kesesatan, bid'ah, khurafat dalam amalannya. Ada yang suka belajar, ya, belajar ilmu tapi gak beramal, maka ilmunya tidak membawa kepada ya kebaikan, bahkan semakin sombong, kan hanya ingin memperkaya wawasan keilmuannya, ya, menambah pengetahuan. Nah, bertaubat kepada Allah dan meninggal dua jalan kesesatan tadi, maghdubi alaihim waladdallin. Yang demikian itu kata beliau, la yahsul illa bihidayatillahi lahu ila siratil mustaqim. Yang demikian itu tidak akan terrealisasi kecuali bila Allah menunjuki hamba tadi kepada siratul mustaqim. Nah, dan petunjuk tersebut wala tahsul hidayatuhu, dan petunjuk tersebut tidak akan terrealisasi juga, ya, didapatkan illa bi'anatihi wa tauhidi, kecuali bila Allah menolong hamba tadi dan hamba tadi mentauhidkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, inilah tauhid pada Allah, iyyaka nasta'in, inilah pertolongan Allah kepada hamba. Sehingga kata beliau, surah Al-Fatihah ini betul-betul mencakup ya makna yang disampaikan tadi dengan cakupan yang komprehensif, yang begitu indah sekali. Sehingga barang siapa yang betul-betul memberikan perhatian yang serius di dalam memahami surah Al-Fatihah, sehingga dia memiliki pengetahuan, ya, memiliki ya pengetahuan tentang Al-Fatihah dan apa yang terkandung di dalamnya dari berbagai hikmah dan pelajaran, maka kata beliau, membaca Al-Fatihah tidak cukup hanya begitu saja, tanpa diiringi dan disertai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang kita panjatkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, memohon hidayah, maka sungguhnya hidayah tersebut tidak akan terrealisasi untuk kita kecuali bila disertai dengan selalu bertaubat kepada Allah. Ya, bertaubat dari berbagai dosa, bertaubat dari berbagai kejahatan dan kesesatan yang terkandung dalam dua jalan kesesatan tadi. Yang dalam dua jalan kesesatan tadi yaitu orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, orang yang beramal tanpa ilmu, dimurkai dan sesat, ya. Boleh-boleh melanjutkan, fa innal hidayata tamma ila siratil mustaqim la takunu ma'al jahli bidzunub.
Sesungguhnya hidayah yang sempurna kepada siratul mustaqim tidaklah terwujud, terrealisasi, terlaksana bersama kejahilan dengan dosa. Jadi artinya apa? Bila seseorang tidak mengetahui tentang dosa dan kesalahan, maka pasti tidak akan bertaubat. Karena dia merasa dirinya orang yang baik, orang yang soleh. Ya. Maka kata beliau, dia belum mendapatkan hidayah yang sempurna. Hidayah yang sempurna itu akan didapatkan bila seorang itu sadar, ya, dan tahu tentang dosa dan kesalahannya dan sadar bahwa dia itu banyak melakukan kesalahan dan dosa. Begitu juga kata beliau tidak akan didapatkan hidayah secara sempurna kalau dia terus-menerus dalam berbuat dosa. Ya. Dan ini tentunya ya efek dari karena dia tidak mengetahui dosanya sehingga terus-menerus berbuat dosa, nggak sadar. Mengira orang yang baik, mengira telah berbuat kebaikan, tapi ternyata dia berbuat kejahatan dan kesalahan. Maka yang pertama kata beliau, ya, yaitu yang tidak mengetahui tentang dosanya, maka ini adalah kejahilan yang bertentangan dengan mengetahui petunjuk. Sementara yang kedua, yang terus-menerus berbuat dosa, ini adalah ya ghayyun, penyimpangan ya, kesesatan ya, yunafi qasdahu wa iradatahu yang bertentangan dengan niat dan keinginannya yang baik. Jadi ada dua hal dalam diri kita. Ada keilmuan, pengetahuan, dan ada keinginan. Ini dua hal harus selalu dijaga. Ilmunya harus benar, dan iradanya, keinginan harus tulus dan baik. Nah, orang yang tidak mengenal dosa kebermasalah dalam sisi keilmuannya, dan orang yang tidak meninggalkan dosa, maka bermasalah dari sisi keinginan dan maksud. Karena selalu melakukan dosa. Tidak ada keinginan untuk meninggalkan. Dan keduanya itu adalah kesesatan yang nyata. Dan hidayah yang sempurna adalah dengan mengetahui kebenaran dan melaksanakan. Mengetahui kejahatan dan meninggalkannya. Itulah al-hidayah ammah. Itulah hidayah pertama yang sempurna yang terkandung dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Karena hakikat hidayah ma'rifatul haq wal amalu bihi. Mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, dan mengamalkan. Maka kesesatan kebalikan dari dua hal tadi, yaitu jahil terhadap kebaikan, termasuk jahil terhadap dosanya, ya, karena kejahatan, ya, lawan dari kebaikan, maka dia tidak mengetahui bagaimana akan meninggalkan, kemudian terus-terus dalam berbuat dosa. Tidak ada keinginan untuk meninggalkan. Maka ada pengetahuan, ada keinginan, ada ilmu, ada iradah. Ilmu dengan al-haq, kemudian keinginan untuk mengamalkan. Itulah hidayah yang sesungguhnya. Ya. Oleh karena itu kata beliau, wala tasihhu at-taubatu illa ba'da ma'rifati adh-dhanbi wal i'tiraf bihi, talab at-takhallus min su'i awaqibihi. Maka tidaklah sah taubat tersebut kecuali setelah mengetahui dosa, kemudian mengakui itu suatu kesalahan, ya, itu suatu kesalahan, kemudian dia berusaha untuk ya menyelamatkan diri at-takhallus ya min su'i aqibatihi dari ya akibat kejelekan akibat dari perbuatan dosanya tersebut. Dia berusaha untuk menyelamatkan dari hal itu. Naam, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, kesengsaraan ya, diri seseorang bila dia tidak mengenal al-haq dan tidak mengenal dosa dan kesalahan.
Begitu juga tidak ada usaha untuk menyelamatkan diri dari dosa, sehingga terus-menerus dalam kesalahan dan dosa tersebut. Sehingga tidak akan ada usaha untuk amal. Itulah orang yang sesat, orang yang celaka. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai seluruh orang beriman, ya, bertaubatlah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dan mari kita berusaha mengkorelasikan antara hidayah tadi. Kita selalu mohon hidayah kepada Allah. Tapi sudahkah kita memahami hakikat hidayah? Hakikat hidayah adalah mengenal kebenaran, mengenal hak, ya, dan mengamalkannya. Mengenal kejahatan dan meninggalkannya. Dan merupakan kejahatanlah dosa. Ya. Maka ikhwatal iman, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak memilih seorang hamba dan membiarkan dirinya sendiri berjalan di permukaan bumi ini melakukan tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia akan celaka. Maka tatkala Allah tidak membimbing hamba untuk bertaubat, pasti dia celaka, pasti binasa, sengsara, ya. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala membimbingnya, memberikan pengetahuan tentang kebenaran dan kekuatan untuk mengamalkannya, memberikan pengetahuan tentang kejahatan dan kekuatan untuk meninggalkannya, maka itulah sesungguhnya makna taufiqum min Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan di sini ungkapan yang sangat bagus sekali, ya, tentang hakikat dari at-taufiq, yang lawannya adalah al-khudlan. Kita sering memohon kepada Allah, sering mendengar permohonan, ya, di setiap penghujung, ya, khutbah atau ceramah, wabillahi taufiq wal hidayah, kan begitu. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada kami. Apa itu taufik? Ya, sudahkah kita memaklumi, mengetahui hakikat taufik dan lawan dari kalimat taufik itu khudlan? Kata beliau, waqad ajma'a al-arifuna billahi ta'ala ala anna al-khudlan, orang-orang yang arifuna billah, memiliki pengetahuan yang benar kepada Allah, orang-orang yang berilmu, ya, memiliki ma'rifah kepada Allah, yang mengetahui tentang keagungan, kebesaran Allah, ya. Ini orang arifuna billah. Dan tentunya lahir dari pengetahuan tersebut orang yang memiliki ibadah. Nah, mereka sepakat dalam mendefinisikan khudlan dan juga at-taufiq. Kata mereka, al-khudlan, kata Imam Ibnu Qayyim, ayyukhalliyallahu bainaka wa baina nafsik. Wa taufiq alla yakilka Allahu ila nafsik. Ya, kata beliau, ulama al-arifuna billah, ahli ma'rifah billah azza wa jalla, sepakat bahwa al-khudlan maksudnya adalah Allah yukhalli bainaka wa bainak. Allah membiarkan, ya, antara bainak, antara Anda dan dirimu sendiri. Dibiarkan oleh Allah. Itu namanya khudlan. Artinya apa? Ya udah, tidak dipedulikan oleh Allah. Dibiarkan. Terserah mau berbuat apa saja, kejahatan, kemaksiatan, dibiarkan oleh Allah. Tidak dibimbing oleh Allah. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sementara at-taufiq, alla yakilaka Allahu ila nafsik. At-taufiq, billahi taufiq hidayah. Ya Allah, berikan hidayah dan taufik kepada kami. Kan begitu. Apa itu taufik? Ya, kata beliau, alla yakilaka Allahu ila nafsik. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, menukil perkataan ahli ma'rifah billah azza wa jal, bahwa Allah tidak, ya, menyerahkan dirimu, membiarkan dirimu kepada dirimu sendiri. Allah tidak membiarkan dirimu kepada dirimu sendiri. Allah tidak membiarkan kamu kepada dirimu sendiri.
tidak menyerahkan dirimu atau menyerahkan kamu kepada dirimu sendiri. Inilah makna taufik. Artinya apa? Selalu mendapatkan pertolongan, kemudahan, dan bimbingan dari Allah. Ya, ikhwatal iman, rahimakumullah. Sesungguhnya, dijelaskan oleh beliau, menukil ijma' ya, ahli ma'rifah billah azza wa jal, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk diucapkan setiap pagi dan sore hari, di pagi dan di petang hari, untuk membaca doa yang di dalamnya terkandung permohonan untuk mendapatkan taufik dan diselamatkan dari khudlan. Apa itu doanya? Insyaallah para pemirsa dan para pendengar sudah menghafal doa tersebut dan sudah banyak mempraktikkan. Tapi perlu kembali kita merenungi, ya, kalau mengucapkan, menghadirkan maknanya dalam diri kita, dan perlu ada perenungan agar semakin mantap dan kita semakin yakin tentang kebutuhan kita kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Setiap pagi dan petang hari, zikir pagi dan petang hari, Rasul mengatakan, ya, di antara doanya, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Tarfat ain itu satu kedipan, ya, itu torfah. Apa artinya? Ya hayyu ya qayyum. Ini bertawassul dengan nama Allah, ini tawassul yang benar. Ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup, al-qayyum, yang berdiri sendiri dan yang mengatur urusan hambanya. Baik. Ini dua nama yang agung dari Asmaul Husna. Bahkan disebut sebagai ya, a'zamu isma'illah. Dua nama yang paling agung di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika astaghits. Aku beristighatsah, memohon pertolongan dengan rahmatmu ya Allah. Pertolongan itu apa? Ada perbedaan antara istighatsah dengan isti'anah. Istighatsah itu biasanya, ya, pertolongan, memohon pertolongan untuk menghadapi berbagai ancaman dan kesulitan. Ya, seorang hamba tahu ini, dia dalam ancaman, dalam bahaya. Ya, pagi dan petang hari, berbagai ancaman, ya, di sekitarnya. Maka dia butuhkan pertolongan kepada Allah. Ya, butuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau isti'anah itu biasanya dalam hal kebaikan, untuk melaksanakan kebaikan. Makanya Allah, ya, dalam surah Al-Fatihah menyebutkan setelah beribadah, permohonan atau pernyataan beribadah kepada Allah dengan menggunakan, ya, istilah isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ibadah kebaikan yang kita butuhkan pertolongan untuk melakukannya. Adapun dalam menghadapi ancaman, ya, dalam kondisi yang genting, menghadapi ancaman dan kesulitan, maka di sini kalimatnya digunakan istighatsah. Maka tatkala Rasul di perang Badar, bagaimana ya ancaman yang beliau hadapi, dan jumlah yang tidak sebanding, ya, kekuatan tidak sebanding secara fisik dan persenjataan dan amunisi, tidak sebanding. Maka Rasul istighatsah kepada Allah. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ingatlah kalian memohon pertolongan untuk perlindungan, ya, kepada kalian, maka Allah mengabulkan doa kalian, memberikan pertolongan dan melindungi kalian. Diutus malaikat untuk, ya, membantu, ya, berikan pertolongan pada kaum muslimin. Nah, kita menghadapi ancaman dalam hidup ini, maka butuh pertolongan Allah untuk menyelamatkan kita dari berbagai ancaman tersebut. Kalau tidak, kita akan celaka. Ya, ya, ancaman tadi dibiarkan oleh Allah, tidak diperbaiki urusan kita. Kita memohon pertolongan untuk memperbaiki urusan kita. Birahmatika astaghits. Aku beristighatsah dengan rahmat, memohon pertolongan, ya, dalam menghadapi berbagai rintangan, kesulitan dan hambatan dengan rahmat. Ini adalah tawassul dengan nama dan sifat Allah.
Kemudian kita memohon kepada Allah, aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki ya Allah. Sya'ni apa itu artinya sya'ni kullah? Seluruh urusanku ya Allah. Seluruh urusanku ya Allah. Seluruh perkaraku ya Allah. Urusan dunia dan akhiratku. Keluarga, harta, ya. Dan semuanya. Anak. Perbaiki ya Allah. Ibadahku ya Allah. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusan duniaku, agama, bagaimana dalam hadis lain ya. Allahumma aslih li sya'ni. Allahumma aslih li dini wa dunyaya wa ahli wa ma'li. Perbaiki ya Allah agamaku, duniaku, hartaku, keluargaku. Aslih li sya'ni kullah. Kemudian wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wala takilni nafsi ya tarfata ain. Jangan serahkan aku ya Allah kepada diriku kendati hanya dalam durasi sekejap atau sekedip, satu kedipan. Ya. Bagaimana kalau seandainya bermenit-menit, berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun Allah biarkan diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rahman, aslih syu'unana kullah. Hayyu qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Maka siapa yang akan bahagia, siapa yang akan selamat jika Allah membiarkan dirinya sendiri tanpa diberikan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala seorang tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah sedang dalam membiarkan dia tidak kembali kepada Allah. Mungkinkah akan selamat? Tidak akan mungkin. Pasti ada kecelakaan yang ada di hadapan dirinya, di hadapan matanya, kesengsaraan, kecelakaan, kenistaan, kehinaan, ya, dan seluruh makna yang bertalian dengan makna kegagalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua dan memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan amal kebajikan dan meninggalkan kejahatan serta menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertobat dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam.